Dalam bacaan yang pertama yang kita dengar hari ini, digambarkan atau dilukiskan bagaimana Yeremia dipanggil. Dan Tuhan menegaskan bahwa panggilan itu sebenarnya sudah ada sejak semula. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan telah memilih orang-orang untuk menjalani panggilannya dan Ia sudah menetapkannya dari semula. Tuhan menciptakan setiap orang dengan maksud yang tertentu, tentu maksud baik. Dan Tuhan memanggil sejumlah orang dengan maksud yang tertentu, yaitu menjadi imam. Maka orang-orang yang menjadi imam adalah orang-orang yang sebenarnya menanggapi panggilan Tuhan yang sudah ada sejak semula, dan kemudian dengan tabisan ini ditetapkan, dikaruniai martabat imamat itu dengan anugerah yang cukup, sebagaimana tadi dalam bacaan yang kedua kita dengar, karuniaku cukup bagimu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mereka yang dipanggil menjadi imam adalah mereka yang betul-betul sebenarnya dikaruniai karunia-karunia yang cukup untuk menjalankan tugas imamat itu. Untuk melayani umat, untuk menggembalakan umat, untuk mempersatukan umat, agar supaya umat semakin teguh dalam iman, semakin besar dalam harapan, dan juga semakin berkobar dalam cinta kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Oleh karena itu, tabisan imam memberikan kepada imam materai kekal, yang berarti tabisan imam memang diterima satu kali untuk seumur hidup, dan itu dimeteraikan dengan kekal. Karena apa? Karena sesungguhnya bahwa Allah sudah menetapkan orang-orang untuk menjadi pelayan Tuhan dan pelayan sama sebagai seorang imam. Maka imam yang dipanggil dan juga diberi karunia yang cukup dan dimeteraikan dengan materai kekal, sakramen imamat, sekaligus juga diutus sebagaimana tadi dalam bacaan yang pertama kita dengar. Para imam diutus untuk menggembalakan umat melalui pelayanan mereka, agar supaya umat sampai kepada keselamatan bukan hanya di dunia ini, tapi juga keselamatan di kemudian hari setelah persiaran hidup kita di dunia ini selesai. Maka tadi juga digambarkan bagaimana Yesus yang berkeliling untuk menyembuhkan banyak orang, untuk melenyapkan penyakit dan kelemahan. Itu juga yang mesti dikerjakan oleh para imam. Tentu lebih-lebih agar supaya umatnya sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman, semakin kokoh di dalam iman, dan terus berkembang karena mempunyai pengharapan ke depan, terus-menerus berkembang dalam kehidupannya, juga dalam kehidupan iman, dan itu ditandai dengan berkorbannya cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Maka kiranya tugas imam adalah menjadi penyalur rahmat Allah bagi semua orang, agar supaya rahmat keselamatan yang sudah diberikan oleh Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya terjaga
bahkan terus berkembang sampai kepada kesempurnaan. Sungguh tidak begitu mudah tugas perutusan di zaman ini. Kalau tadi dikatakan bahwa orang-orang pada waktu itu digambarkan oleh Yesus sebagai tawanan yang tanpa gembala, sampai sekarang memang betul. Tapi yang terjadi kadang-kadang adalah bahwa orang-orang zaman ini merasa tidak memerlukan gembala. Orang zaman ini cenderung atau kecenderungan untuk merasa menggembalakan diri sendiri semakin hari semakin besar, semakin kuat. Sehingga seakan-akan tidak perlu digembalakan. Bisa menggembalakan diri sendiri ke arah manapun yang disukai. Kalaupun yang disukai tidak sampai kepada keselamatan, bahkan yang disukai membawa kepada kebinasaan. Tapi demikian, pada zaman ini banyak orang yang merasa bisa berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri, bisa menentukan sendiri arah hidupnya, dan bisa selamat sendiri tanpa Tuhan. Sehingga banyak orang yang tidak begitu mudah kalaupun dilayani. Dari pengalaman menunjukkan bagaimana para imam yang berkeliling ke stasi-stasi, ternyata sampai di stasi rumah ibadatnya terkunci atau rumah ibadatnya kosong, ataupun kalau tidak, yang kumpul di sana tidak sungguh-sungguh mau mengikuti ibadat atau ungkapan iman orang beriman, tapi sambil lalu. Betapa banyak, moga-moga tidak di sini, para pengikut ibadat itu sambil lalu karena masih terus-menerus mengintip HP-nya. Artinya tidak sungguh-sungguh fokus pada peribadatan itu. Masih terus-menerus diganggu oleh miliknya sendiri, yaitu HP, smartphone. Maka apa yang dikatakan oleh imam atau yang diwartakannya berlalu begitu saja tanpa makna. Apalagi bisa menggerakkan, apalagi bisa mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ada juga orang-orang yang merasa bahwa sudah baik, sehingga tidak perlu menjadi lebih baik dan ditujukan ke arah mana lagi yang harus ditempuh. Merasa sudah cukup, tidak perlu diberitahu, tidak perlu menerima pewartaan, tidak perlu imam. Inilah yang sekarang juga menjadi tantangan para imam, tapi sekaligus juga menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah kita sebagai umat Allah betul-betul mau diarahkan, mau digembalakan, sehingga bisa menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, menuju kepada keselamatan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi di dalam bacaan yang pertama, Santo Paulus juga sungguh menyadari bahwa sebenarnya bisa membanggakan diri, tapi yang ia banggakan justru kelemahannya, supaya kekuatan Kristus ada di dalam dirinya, dan dia menjadi tetap kuat menjalankan tugas perutusannya. Maka orang-orang yang dipilih menjadi imam
juga diharapkan agar supaya tidak menjadi tinggi hati bahwa sudah mendapatkan martabat imamat. Tentu perlu disyukuri karena dengan imamat jabatan ini, imam mempunyai wewenang-wewenang yang tidak dimiliki oleh umat Allah. Tapi hendaknya itu tidak menjadi suatu kebanggaan yang membuat orang menjadi tinggi hati, tapi justru membuat setiap imam yang sudah diberikan karunia khusus itu menjadi semakin rendah hati, semakin berani untuk mempercayakan diri pada kekuatan Tuhan, karena Tuhanlah yang mesti diandalkan, Dialah yang memilih, Dialah yang menyertai, Dialah yang juga memberikan kekuatan ketika lemah, memberikan penghiburan ketika susah, lebih-lebih memberikan pengampunan ketika jatuh dalam dosa. Maka hendaknya kita sekalian, bukan hanya imam, mengembangkan sikap rendah hati ini, di mana kita juga hidup di dalam situasi ketika banyak orang suka memegahkan diri. Bahkan kalaupun tidak ada yang bisa dimegahkan, tapi orang merasa bisa apapun dan bermegah-megah atas dirinya sendiri, bahkan kadang-kadang mengecilkan orang lain. Maka tentu kalau sikap seperti itu tidak mengembangkan hidup kita, bahkan juga tidak berkenan kepada sesama. Oleh karena itu para imam, dan juga para diakon yang akan ditabiskan menjadi imam, Anda sendiri yang memilih bacaan-bacaan yang tadi dibacakan. Tentu ada pesan-pesan dari bacaan itu yang sangat mengesan bagi Anda. Tadi saya hanya mengambil beberapa pokok yang kiranya penting untuk saya sampaikan. Padahal sebenarnya bacaan-bacaan tadi adalah sangat kaya, begitu kaya, sehingga tidak habis untuk direnungkan. Maka selamat merenungkan bacaan-bacaan itu bagi Anda pribadi. Semoga ini juga menjadi pegangan Anda untuk melaksanakan tugas sebagai imam nanti kalau sudah ditabiskan dan berkarya untuk keselamatan banyak orang, mewujudkan karya keselamatan di dunia ini yang sungguh menantang, tapi merupakan kesempatan bagi kita untuk mengajar dan bersaksi. Amin. Mari kita hening sejenak.